La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Kabar Pondok KL. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih dipertemukan dalam keadaan yang tak kurang suatu apapun, diberikan nikmat oleh Allah. Dan pada hari ini kita masih bisa berkomunikasi, saling bertemu, dan juga hari ini masih di program podcast Bisa Bincang Santai bersama Abi Anwar. Sebelumnya juga kita sanjungkan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para sahabatnya, para tabi'in dan keluarganya, juga para pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Baik para sobat Kabar Pondok KL, episode yang kemarin itu bincang tentang masalah komunikasi, yang mana kita bahas kemarin ini, kalau masuk pondok pesantren, kalau nggak kuat, anaknya bisa stres ataupun gila. Menyambung hal tersebut, tentunya kita sebagai orang tua harus banyak berkomunikasi dengan pihak pondok pesantren. Dan kali ini kita angkat bagaimana caranya kita berkomunikasi atau intens berkomunikasi dengan pihak pondok. Dan sekarang sudah bersama kita Abi Anwar. Nah, untuk menanggapinya itu gimana, Abi? Yang supaya orang tua nih jauh, sama dia ada di luar kota, untuk komunikasi secara intens dengan pihak pondok itu gimana caranya? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi kita ke awal. Ini kami sebagai wali juga, orang tua yang menitipkan anak ke pesantren di Jawa hari ini, alhamdulillah, harus mendudukkan kita sebagai wali adalah orang yang dibantu, orang yang dibantu oleh pihak pesantren, ya. Jadi balik lagi, tanggung jawab pendidik itu orang tua yang nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi karunia putra anak itu orang kita sebagai orang tua, dan kita lah yang nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pendidikan anak-anak kita, dan kita nanti yang akan dapat hasil istimewa dari pendidikan. Sedangkan guru-guru anak kita itu orang yang bantuin kita, membantu kita untuk mendidik anak-anak kita. Ini harus difahami dulu, karena nanti kalau kita salah memahami, nanti salah pula cara komunikasi, ya. Kemudian kalaupun kita hari ini membayar satu bayaran lah, SPP sehariah atau bulanan dan sebagainya, sebesar apapun itu tidak cukup sebenarnya. Apalagi kalau pesantren itu mengajarkan tentang tauhid, tentang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa membayar orang yang membantu kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, kemudian walaupun dengan dunia dan seisinya tetap aja nggak cukup gitu, ya. Karena beliau-beliau ini, anak guru-guru atau ustadz dari anak-anak kita, telah menyelamatkan anak-anak kita dari api neraka. Ya, benar. Nah, jadi walaupun sampai ada ulama, walaupun kita menyerahkan 1.000 dinar, 2.000 dinar untuk guru kita, guru anak kita maksudnya, gitu ya, itu tidak cukup. Jadi yang kedua, setelah kita melihat kita itu dibantu posisinya, yang kedua, bayaran itu
kita bantuin pesantren untuk operasional saja ya, operasional, karena pesantren tetap saja butuh operasional. Jangan sampai orang yang bantu kita sudah memikiri bagaimana kelakuan anak-anak kita terus dibebani dengan banyak hal lagi ya. Jadi jangan sampai saya kan sudah bayar, saya sudah bayar, ini keliru, karena memang sudah tadi cara pandang harus dirubah dulu. Kemudian berikutnya, anak-anak kita semua punya potensi yang lain-lain, maksudnya tidak seragam. Ada sebagian kita, ya saya, istri, atau siapa saja, kadang membandingkan anak kita sama anak yang lain. Wah, nah itu sudah simaan, sudah sekian. Aduh Ustadz, gimana dong anak saya? Nah ini jangan, ya dikomunikasikan bagus, tapi diingat yang paling utama memondokkan anak itu cari barokah, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Al-Qur'an, selamat dari neraka, itu sudah istimewa banget. Sedangkan pencapaian di pesantren itu bonus ya, dia dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, anak jadi solihah itu sudah luar biasa, sudah patuh sama orang tua luar biasa nanti. Dan diingat, bonus itu soal ketika kita bersyukur sama Allah ditambah. Ya, datang sendiri. Ya, ditambah. Karena janji Allah, in syakartum lazidannakum, itu udah pasti ya. Di kadang kitanya menuntut saat anak saya gimana nih saat tetap harus dikomunikasikan, tapi dengan baik itu berterima kasih ya. Mohon maaf Ustadz, mohon maaf mau menanyakan putra kami atau putri kami gimana Ustadz, masalahnya apa. Mohon maaf Ustadz ya, sudah merepotkan, walaupun hanya kalimat saja itu sudah memberi erat antara kita sama guru anak kita. Jadi bukan hanya masalah duniawi pendidikan pesantren ini, tapi masalah moga-moga keluarga besar itu sama-sama masuk surga. Insya Allah itu sudah istimewa sekali. Berarti kan antara orang tua dengan pihak pondok itu, kalau anak yang sudah berada di sini di pondok, berarti kan sudah satu keluarga dia. Ya, dan memang harus komunikasi ya. Komunikasinya itu mungkin bisa lewat WA kalau hari ini ngetik gitu kan, atau telepon. Dulu Ustadz atau Ustadzah bisa telepon komunikasikan anak saya, minta waktunya. Terutama kalau ada masalah ya, masalah mungkin pelanggaran syariat di rumah dan sebagainya. Anak saya kok kayaknya bawa HP, tolong itu harus disampaikan. Jangan sampai ini bawa HP aja, nanti kan telepon, kalau enggak jangan ya. Berarti harus jujur juga. Iya betul, semua harus jujur. Kemudian apa-apa yang sudah dilarang di pesantren jangan dilanggar, terutama yang sudah disepakati ya. Berarti kemudian banyak hal. Jadi walaupun kita nggak salah ya, kita harus minta maaf, itu jauh lebih utama. Orang guru tetap minta maaf karena mungkin ya memang guru itu manusia biasa, banyak salah juga kan, kebutuhan banyak. Tapi ini kita sedang bicara, saya itu ya jadi orang tua juga, ketika posisinya orang tua kepada orang yang telah berjasa bantu kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Jadi sering-sering minta maaf, komunikasi, kemudian jujur. Apapun saat ini kayaknya kok WA-an atau inbox sama lawan jenis, padahal kan tidak boleh dalam syariat. Ini harus dikomunikasikan terus. Saat ini kok kayaknya kabur aja anak saya. Kira-kira ada masalah apa saja, minta maaf, betul anak saya bandel dan sebagainya. Itu insya Allah saatnya atau setidaknya seneng gitu ya. Jadi masalah pesantren ini bukan masalah duniawi saja ya, tidak ada. Jadi sama kaitannya adalah tadi pencapaian, tetap harus komunikasi, tapi juga ditanyakan kira-kira masalahnya apa Ustadz. Anak ibu suka ngelamun mungkin, nanti coba dikoreksi kenapa sebabnya. Apalagi anak tadi kalau motivasi akhiratnya kurang, kemudian
ditekan terus sama ibunya atau bapaknya, lu nak itu lo sudah setoran ini, kamu mau setoran apa ini Ya itu tadi terbebani bisa dikatakan tadi. Ya tetap kan harus ditekan, tapi harus lihat posisi anak. Ya. Jadi memang kita harus nanyakan, gimana nak kira-kira kamu kapan gitu ya, ada masalah nggak nak. Jadi komunikasi kita sebagai orang tua ke pesantren sama ke anak, pesantren sama ke anaknya juga. Nah, ke anak juga jangan 100% percaya sama anak. Iya. Jadi kadang dunia pesantren gini, dia ketika ya pasti diuji ya, pasti anak-anak itu diuji, semuanya diuji, guru diuji dengan dirinya, dengan orang tua diuji sama murid, orang tua juga diuji sama guru anaknya. Nah, anaknya sama anak juga diuji sama orang tuanya, diuji sama guru-gurunya. Kadang anak-anak itu lapor dengan alasan banyak, aku dibully lah, aku didiemin lah, aku di ini, padahal dia lagi cari alasan aja guys. Nah, ini dibesarkan hatinya, atau aku kayaknya dibedain perlakuannya dan sebagainya. Nanti dibesarkan hatinya, kemudian dikomunikasikan apakah betul itu ya. Kadang wali juga tahu-tahu marah-marah pesantren ya. Kalau di kita alhamdulillah apa namanya, marah, datang ke satu pesantren marah-marah dan sebagainya. Kita lihat karena memang komunikasinya yang kurang ya, antar orang tua sama anaknya yang 100% percaya banget, karena Allah beri rezeki banyak, akhirnya jajannya luar biasa. Nah, ini kurang baik juga. Tapi kalau nggak sama sekali nggak dikasih uang jajan juga keliru ya. Tetap tetap inilah sesuai kemampuan dan sesuai dengan rezeki yang Allah berikan. Itu kira-kira. Jadi masalah komunikasi itu seni sih. Maksudnya tetap harus belajar banyak, kemudian tidak ada gading yang tak retak. Benar. Pasti ada apa namanya kekurangan. Nah, kekurangan itu harus dikomunikasikan. Itulah kira-kira barakallah. Nah, itu tadi sobat, benar kata Abi tadi, harus saling komunikasi, jangan malu bertanya. Ya, kalau kita malu bertanya ya sesat di jalan tadi ya. Gitu ya. Disesatkan Google Map ya. Iya, itu kalau kita nanya ke Google Map bisa sesat. Dan juga jangan terlalu 100% percaya omongan anak. Karena anak ini ya mohon maaf ya, ada anak yang jujur, ada anak yang kurang jujur. Ya sebenarnya jujur, cuman bumbunya banyak ya. Bumbunya banyak. Iya. Dengan alasan ini jangan terlalu dipercaya. Cuma yang paling bagus itu ya tadi dikomunikasikan, baik secara tatap muka maupun secara sekarang ini sudah banyak. Apalagi sudah mulai ada grup-grup di WA ataupun di medsos yang lainnya. Makanya kalau ada di grup WA itu ya kalau nggak komen ya minimal ya diam, mantau, baca. Dan kalau nggak paham silakan bertanya. Dan juga ya kalau di grup-grup itu juga ya harus orang tua harus respect apa yang sedang dipermasalahkan di pondok. Masalahnya para guru-gurunya atau ustadz-ustadzanya nggak mungkin dapat mengurusi seluruhnya tanpa ada komunikasi dari kita sebagai orang tua, sebagai wali, dan juga kita juga sebagai orang tua jangan menyerahkan secara bulat-bulat 100% nih, seperti yang podcast kami pertama, menyerahkan anak cara bulat-bulat bisa jadi bulat loh, nanti peta. Bahaya itu. Komunikasi ya, intinya komunikasi yang bagus. Komunikasi saling nyambung, jadi enak. Jadi kita orang tua enak, pihak pondok pun dia memberikan pelajaran itu lebih nyaman dan enak. Itu saja yang bisa kami obrolkan pada podcast kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan pesan dari channel ini, tetap jalin komunikasi, baik itu di sekolah formal yang umum maupun di pondok, karena di setiap sekolah juga sekarang ini sangat dibutuhkan komunikasi. Jangan putus komunikasi, karena kalau kita putus komunikasi kita bakalan tidak mendapatkan informasi apa-apa. Jika pertanyaan komentar ya. Dan juga jangan segan-segan untuk bertanya di channel ini,
apa saja, dengan catatan tidak berbau politik, tidak berbau sara, tetapi komen atau pertanyaan seputar yang membangun untuk dunia pendidikan, terutama pondok pesantren. Baik, kami akhiri. Bila topik wal hidayah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La